kasih Bapak. Tentang apa? Kemudian dengan scarcity yang terjadi di luar, mungkin tekanan itu makin hari akan makin besar. Sehingga biaya yang harus dikeluarkan makin hari makin besar. Sementara kondisi fiskal kita ya terbatas. Jadi pemerintah harus mengambil keputusan yang bijak, harus mengambil keputusan yang matang, agar bukan saja kita bisa menjaga Indonesia tetap stabil secara perekonomian, khususnya di bidang energi, tapi juga bertanggung jawab bahwa fiskal kita juga dikeluarkan dengan cara yang bertanggung jawab. Arjuna, bagaimana menampung aspirasi jadi kebijakan? Jadi aspirasi warga, rakyat tuh banyak sekali. Anda juga ketika nanti jadi pemimpin mahasiswa, itu Anda akan ketemu dengan aspirasi yang begitu banyak. Maka nomor satu, bukakan kanal yang bisa menjangkau semua. Buka kanal itu. Saya dulu bertugas di DKI, penduduk kotanya itu 11 juta. Karyawan DKI-nya 200.000. Yang saya pimpin sebanyak itu, 200.000 orang, 11 juta penduduk. Bagaimana? Dibuat ada 7 kanal. 7 kanal. Dari mulai yang digital sampai yang ada di kelurahan, di kantornya, semua kanal itu dibuat. Supaya siapa saja bisa menyampaikan aspirasi. Lalu dicatat. Jadi teman-teman, kita membuat sebuah sistem namanya Jaki. Jaki itu adalah sistem, pernah dengar Jaki? Nah, ya, dan Jaki itu menjadi aplikasi kota terbaik di Asia Tenggara, mengalahkan Singapura. Singapura kalah sama kita. Saya bilang, kalau ngalahin kota lain di Indonesia biasa. Tapi kalau bisa mengalahkan Singapura, apa? Ketika aspirasi masuk, ada proses sampai ujung, sampai final eksekusi. Jadi memastikan ada tindak lanjut sampai eksekusi. Nah ini dibuat dalam bentuk sistem. Kalaupun datangnya ke kelurahan, kalaupun datangnya ke DPR, dimasukkan ke dalam sistem itu, semua tercatat dan ketahuan. Aspirasinya ada 1.500, yang sudah beres 1.300, ini 200 ini belum beres nih. Lalu semua yang menjadi aspirasi itu disambungkan dengan kinerja, sehingga eksekusi yang baik mendapatkan reward tunjangan kinerja. Jadi itu teman-teman sinkronnya. Jadi buat Arjuna, aspirasi itu begitu. Nah, tapi kadang-kadang kita muncul masalah. Aspirasinya apa? Di lapangan terjadi perbedaan pandangan antara aparat dengan rakyat. Sering nggak itu kejadian? Sering. Aparatnya melakukan ini, warga melakukan ini. Ada aturan yang berbeda. Nah, muncul aspirasi itu dalam bentuk unjuk rasa. Nah, kalau ada unjuk rasa, ditemui, diajak dialog, diajak bicara. Dan kita tidak bisa memaksa warga untuk bicaranya sopan, nggak bisa. Nggak bisa. Ada warga yang bicara dengan sopan, ada bicaranya dengan keras, ada yang bicara sambil marah-marah. Nggak bisa kita melarang, ya itulah cara warga mengungkapkan pandangan. Bagian kita mendengar dan dialog. Nah, kita jangan ke bawah ikut marah, ikut dengerin. Ini pengalaman saya pribadi nih. Kalau jadi dosen, itu enak Bapak Ibu. Saya juga dosen. Kenapa? Yang masuk ruang kelas itu lulusan SMA semua. Bener nggak? Iya, udah ngalamin kelas tuh SD, SMP, SMA.
Coba jadi dokter, yang masuk jadi pasien nggak bisa dipilih. Kadang yang masuk itu galak sekali, kadang yang masuk ngomongnya kasar sekali. Dokter tuh nggak bisa milih kayak dosen, dia ketemu dengan segala macam jenis pasien. Kalau masuk di wilayah pemerintahan harus siap untuk mendengarkan rakyat yang bersuara dengan sekeras apapun. Harus. Kenapa? Ya karena nature pekerjaannya berinteraksi dengan rakyat yang beda-beda. Kadang-kadang itu, mbok yo kalau mengungkapkan pendapat yang sopan, itu urusan dia. Cara mengungkapkan pendapatnya, dengarkan, dialog, lihat substansinya. Lalu cari jalan keluar bersama-sama, gitu ya. Dari pengalaman saya, kalau udah diajak dialog, ajak diskusi, cari jalan keluar, biasanya tensinya tuh turun. Bu Farhana, tahun 29 mau jadi calon apa enggak? Ini masih tahun 26 Bu Farhana. Mana Bu Farhana tadi? Ah, ini dia. NA ini bahaya ini nanyanya nih. Jadi pokoknya gini, bagian kita itu bekerja untuk orang banyak. Saat ini saya bekerja membangun jembatan di mana-mana, bekerja bikin think tank untuk perkotaan. Jadi biarkan nanti proses 29 kita lihat nanti. Pokoknya doa bidoa gitu jawabnya ya. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini luar biasa sekali teman-teman. Rekam jejak Anies ini memang fenomenal ya. Memang membuat sebagian orang pasti masih menyimpan sakit hati teman sama Anies ini. Ya, mereka takut dengan Anies Baswedan ya. Tapi kalau kita melihat bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Anies di Jakarta ya, itu tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Banyak yang bilang Anies intoleransi lah, banyak yang bilang Anies itu tidak baik dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat ya seperti yang Anies katakan, lihat rekam jejaknya. Apa yang Anies lakukan di Jakarta tentu ya. Banyak kok rumah-rumah ibadah semua umat ya. Anies bantu, Anies bantu ya kan. Artinya bahwa bahkan toleransi umat beragama juga Anies lakukan dan sebagainya teman. Artinya bahwa Anies itu tidak seperti apa yang mereka pikirkan ya kan. Dan kalau kita melihat bahwa bagaimana Anies Baswedan per hari ini masih menjadi contoh yang baik ya kan. Kemudian bagaimana Anies bisa dikatakan gubernur yang sukses dulunya teman, sehingga membawa namanya besar hingga hari ini. Dan apalagi Anies mengatakan ada gagasan perubahan ya kan. Waktu di Pilpres 2024 yang lalu, gagasan perubahan ini membawa nama Anies, kemudian viral lagi teman-teman. Gagasan perubahan yang Anies katakan adalah seperti bagaimana hal yang baik menjadi lebih baik ya kan? Aturan-aturan yang tumpang tindih itu dirubah menjadi lurus-lurus saja dan sebagainya. Inilah yang menjadi sebuah gagasan perubahan Anies. Dan 2029 ya, kita akan menyongsong lebih dekat lagi teman-teman bahwa Anies Baswedan ini ya, sepertinya akan maju lagi ya kan. Dan itu yang Anies kerjakan saat ini adalah pekerjaan-pekerjaan politik yang menurut saya sangat penting ya. Bagaimana Anies bisa maju 2029 ya, ini luar biasa. Hanya tinggal mencari siapa pasangan calon wakilnya yang betul-betul bisa serasi dengan Anies ya kan. Ini adalah sebuah langkah yang sangat jitu bagi Anies. Apalagi ia membuat partai politik baru teman-teman. Ini sangat mantap sekali. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.